Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel video saya. Di vlog akuarium laut kali ini saya ingin membuat sebuah vlog tentang konsep marketing ya dari toko ikan hias laut rumahan saya, Marine Aquatic Gallery, dan juga proses saya melatih ikan-ikan hias laut saya sampai akhirnya bisa adaptif dan juga rakus makan pelet. Oke, ini dia liputannya. Ya, ini adalah beberapa koleksi ya yang ada di toko ikan hias laut rumahan saya di Marine Aquatic Gallery ini ya. Oke, jadi konsep marketing dari toko ikan hias laut rumahan ini menurut saya itu agak berbeda dengan toko ataupun juga penjual ikan hias laut yang lain ya yang ada di Medan. Jadi saya ini hanya menjual ya ikan hias laut pilihan ya, rawatan ya yang sudah adaptif dan rakus makan pelet ya. Jadi hal itu saya lakukan ya karena memang basic saya itu adalah penghobi ya. Jadi saya hobi ikan hias laut ya, dan kemudian sekarang ini lagi coba-coba nih untuk melakukan bisnis ya, bisnis ikan hias laut ya. Tapi memang kalau dinilai itu dari segi bisnis ya, cash flow dari bisnis ini menurut saya lambat yang pasti ya. Karena apa? Karena saya tidak langsung menjual tuh ikan-ikan hias laut saya ya, ke marine aquarist ataupun juga para hobis ya. Jadi cash flow-nya jadi lambat lah menurut saya ya. Tapi hanya ya, ini karena saya suka memang. Jadi saya jual santai aja. Kalau misalnya ada yang beli, ada yang paham gitu ya, memelihara ikan hias laut itu pasti dia akan memilih tuh untuk membeli ikan yang sudah adaptif ya, yang biasanya sudah dirawat lebih dari sebulan. Tapi kalau misalnya yang berorientasi kepada harga, pasti mereka akan memilih ikan hias laut yang dijual dengan harga lebih murah ya. Tapi boleh saja sih kalau kita punya pengalaman untuk merawat ikan ya, ikan-ikan baru itu ya bisa kita rawat ya sampai akhirnya dia juga adaptif. Tapi kalau misalnya newbie gitu yang baru mulai hobi ini ya, ataupun juga yang sudah ngerti nih akuarium laut, kita bakal tahu tuh seperti apa ya, fish selection itu ataupun juga pemilihan ikan itu merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk keberhasilan dalam hobi ini ya. Nah, kalau kita membeli ikan yang sudah adaptif ya, yang sudah dirawat, sudah dipelihara lama dalam akuarium, tentunya akan lebih mudah tuh ketika kita pelihara di tank kita ya. Jadi selama parameter di rumah kita, di akuarium di rumah kita itu bagus ya, pasti nanti ikan ini juga hanya juga gampang untuk beradaptasi dengan rumah barunya dibandingkan dengan ikan-ikan yang baru ditangkap. Itu persentase kematiannya itu akan lebih tinggi ya dibandingkan dengan ikan hias laut rumahan atau ikan hias laut rawatan. Tapi tentu saja ikan hias laut rawatan ini dijual dengan harga yang lebih mahal yang pasti ya. Karena kita bisa tahu ketika saya merawat ikan ini juga tidak semuanya jadi gitu ya. Jadi tidak semuanya berhasil. Dari beberapa ekor, dari sekian banyak nanti pasti ada aja itu yang tidak adaptif dan akhirnya mati. Apalagi kalau kita misalnya melatih ikan hias laut ini bisa sampai rakus makan pelet, itu perlu waktu ya, perlu proses ya. Itu ada biaya operasional, biaya perawatan, biaya pelet, karena pelet yang saya pilih, yang saya gunakan itu juga pelet rekomendasi untuk ikan hias laut ya, yang harganya cukup mahal menurut saya. Tapi ikannya bisa sehat ya. Ini salah satunya nih, ada ikan Dory Love ya, ataupun juga Dory buntung ya. Ini ukurannya sudah M ya, sudah cantik sekali. Kalau yang hobi ikan hias laut cantik dan unik nih pasti akan tertarik nih dengan
koleksi saya ini, si Dory M ini, Dory Love ini. Karena dia buntung ya, nggak ada ekornya. Jadi ketika pertama kali dia dikirim tuh dari laut kemarin tuh, wah luar biasa nih proses aklimasinya. Saya nggak sangka juga, akhirnya alhamdulillah dia itu bisa hidup ya. Gaya berenangnya juga sangat buruk tuh pertama kali datang, tapi sekarang udah normal. Ya ini dia dalam prosesnya ya, dalam proses adaptasi ikan hias laut ini nggak semuanya berhasil. Ada ikan-ikan yang tidak adaptif dan akhirnya mati ya. Jadi dia tidak bisa menerima kebiasaan baru ya, new normal itu, yang tadinya bukan dia pakan alaminya itu bukan pelet, tapi dia di sini dipaksa untuk makan pelet, akhirnya dia mati kelaparan seperti ini ya. Jadi ini juga salah satu faktor aspek yang harus saya pertimbangkan juga nih dalam menentukan harga ikan hias laut rumahan ya, karena ada faktor kematian dari ikan ya, itu juga harus dimasukkan ke dalam harga jual. Oke, jadi ini sekedar sharing dan juga edukasi juga ya bagi para marine aquaris. Jadi kalau misalnya orientasinya harga ya, untuk ikan hias laut rawatan itu tidak bisa dijual dengan harga sama ataupun juga lebih murah, karena memang ada yang namanya biaya operasional dan resiko kematian seperti ini. Oke, ini beberapa contoh nih dari ketidakberhasilan saya ya. Jadi saya nggak 100% berhasil, selalu ada korban nih yang harus di ini seperti ini, ada ikan cantik nih, ikan botana kasur ya, clown tank, dan juga Kipe Milano ya, yang size nya kecil ini, padahal sudah pesanan orang, tapi tidak berhasil saya aklimasi dan akhirnya mati. Oke, ini juga resiko ya yang harus saya tanggung ketika saya tidak berhasil tuh mengaklimasi ikan ini sampai dia berhasil makan pelet ya. Jadi tidak bisa murah nih yang namanya ikan hias laut rawatan.